Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di dialog khusus kali ini. Di sini saya berada di tempat yang keren banget nih, suasana alam di Desa Wisata Ngelanggeran. Edisi khusus dialog pada kesempatan hari ini, dialog khusus kembali hadir. Dan pastinya bagi Anda pemirsa yang pengen traveling tapi jangan sampai panik dan juga cemas, karena kesiapan dari pengelola Desa Wisata Ngelanggeran ini juga luar biasa, sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan hal tersebut, dan pastinya agar pengunjung merasa nyaman khususnya ya. Dan juga hari ini kita juga akan ngobrol banyak dengan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgi Raharjo, terkait tentang kebijakan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga kita akan ngobrol juga nantinya dengan Bapak Okto Lampito, yang merupakan juga beliau adalah wartawan senior di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterlibatan media untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang ketika berkunjung ke tempat wisata agar tidak panik pastinya dan cemas, karena desa wisata sudah memiliki acuan khusus dari sisi untuk kesehatan, kemudian kebersihan, kemudian juga kenyamanan, dan pastinya kelestarian lingkungan ya. Dan keamanan itu juga kunci ya. Dan di sini juga pernah mengukir prestasi di skala internasional, yaitu Community Based Tourism di tahun 2017, suatu kebanggaan pastinya ya. Dan khususnya pada kesempatan hari ini di Smart Traveler ini akan hadir dengan berbagai informasi bagi Anda yang kepengen banget nih berkunjung ke sini. Jadi kita akan melihat VT berikut ini. Desa Wisata Ngelanggeran tak hanya menawarkan eksotisme alam gunung api yang indah dan asri, namun di sini Anda juga dapat menemui sebuah geria coklat Ngelanggeran yang merupakan industri coklat yang dikelola masyarakat sekitar. Tepatnya tahun 2014, masyarakat mulai melakukan pengembangan geria coklat yang melibatkan lebih dari 500 warga sekitar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Geria coklat terbagi dalam 4 klaster, yakni warga kelompok tani penyedia bahan baku kakao, UPH atau warga yang melakukan fermentasi dan pengeringan biji kakao. Kemudian klaster pengolahan bubuk coklat, dan yang terakhir adalah pengolahan menjadi aneka produk seperti Chokomix bubuk, coklat paralin, pisang coklat, dan dodol coklat. Produk-produk ini tak hanya dapat diperoleh di Desa Wisata Ngelanggeran, tetapi juga Anda dapat temui di Jogja Skroni, Bandara Yogyakarta International Airport, dan pembelian online di coklatpurba.com. Desa Wisata Ngelanggeran, desa penuh pesona alam dan kekayaan olahan pangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya sejuk banget nih. Ini kita bareng nih, baru berada di pos 1 Bukit Ngelanggeran. Di sini sama Pak Handoko. Apa kabar Pak Handoko? Alhamdulillah kabar baik. Ya, Pak Sugeng Handoko ya. Yang juga merupakan pengelola dari Desa Wisata Ngelanggeran ini. Pemirsa, tadi kita sudah melihat juga tayangan potensi dari Desa Wisata Ngelanggeran ini ya, Pak Handoko ya. Nah, buat pemirsa nih, ketika Anda lagi pengen liburan, apa sih yang Anda rencanakan selain budget, kemudian waktu, dan juga yang pertama ketika saat pandemi saat ini nih, Pak Sugeng Handoko ya, yang paling utama adalah protokol kesehatan, betul ya? Nah, kita harus tentunya be smart traveler. Gimana sih kita juga harus benar dan baik ketika liburan ke tempat wisata, khususnya di Desa Wisata Ngelanggeran ini sendiri. Pak Handoko, boleh dong diceritakan potensi dari desa wisata ini? Oke, jadi Desa Wisata Ngelanggeran adalah salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan menjadi salah satu desa wisata unggulan juga di Jogja. Potensinya kita berbasis alam sebenarnya. Kita punya potensi Gunung Api Purba. Jadi kita berada di pos 1. Pos 1 ya? Di Gunung Api Purba. Gunung ini sangat luas sebenarnya. 48 hektar, itu menjadi satu magnet yang ada di desa wisata kami. Kemudian yang kedua, kita juga mengembangkan paket-paket wisata, edukasi, termasuk pengolahan coklat, kakao dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Kita juga punya homestay sebenarnya, ada 80 homestay ya yang tersebar di dekat kawasan Gunung Api Purba ini. Kemudian kita juga punya kesenian, masing-masing dusun memiliki kesenian, ada kesenian jatilan, reog, jog lesung, kemudian tari-tarian, itu juga menjadi satu potensi yang ada di desa kami. Nah,
ada satu juga kegiatan yang kita kembangkan di sini ketika kita berbicara tentang pandemi ini, kita juga mengarah ke wellness tourism. Jadi harapannya wisatawan itu mereka bisa mengunjungi destinasi yang menerapkan CHSE, kemudian paket-paket wisata yang menuju ke kebugaran, kesehatan itu juga kita kembangkan di Ngelanggeran. Oke, baik. Sebetulnya nih pemirsa ya, ketika kita liburan seperti itu, apalagi sekarang pandemi COVID, kita nggak boleh panik dan cemas ya, Pak Sugeng Handoko, karena memang Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menerapkan CHSE itu sendiri, karena di dalamnya itu ada konteks dari sisi kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan ya, Pak. Gimana nih penerapannya kalau di Ngelanggeran ini sendiri? Kami bersyukur Ngelanggeran adalah salah satu desa wisata yang termasuk awal menerapkan protokol kesehatan. Kami bersyukur CHSE itu juga disosialisasikan dari pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun DIY dan pusat. Dan masa uji coba itu kita mendapatkan dukungan juga beberapa pihak untuk bisa menerapkan. Jadi termasuk fasilitas pendukung di kawasan kami, contohnya tempat cuci tangan, kemudian aula untuk kegiatan, kemudian pembatasan wisatawan itu juga kita terapkan, termasuk bagaimana wisatawan melakukan reservasi untuk mengunjungi ke desa kami melalui aplikasi Visiting Jogja. Itu juga menjadi salah satu terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata DIY. Oke, baik. Kalau misalkan nih Pak Sugeng Handoko, berarti kemudian ibaratnya udah ada label gitu ya dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif kalau Desa Wisata Ngelanggeran ini udah layak gitu ya, bahkan lebih dari layak gitu ya untuk kenyamanan, kemudian kesehatan bagi para pengunjung karena sudah menerapkan protokol kesehatan. Betul ya Pak ya? Jadi kita mengikuti juga aturan dari pemerintah, kemudian Dinas melalui tim gugus tugas penanganan COVID juga melakukan pembinaan sehingga insya Allah kegiatan yang ada di desa kami kita berupaya sekuat tenaga untuk penerapan protokol kesehatan sehingga semuanya nyaman, semuanya aman, baik wisatawan yang datang maupun masyarakat kami sebagai tuan rumah yang melayani wisatawan. Oke, wow, keren banget nih Pak. Tadi nih pemirsa, kita sebelum sampai di pos 1 ini penuh perjuangan ya Pak ya. Penuh perjuangan tapi akhirnya terbayarkan sudah nih kita sampai sini menikmati view alam yang indah banget. Nah, gimana nih Pak konsep dari Be Smart Traveler untuk para penikmat seperti kita melancong dengan piknik seperti ini biar tetap menjaga protokol kesehatan juga? Sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sebaiknya traveler itu mempelajari dulu destinasi yang akan dikunjungi. Contohnya mereka memilih destinasi yang sudah penerapan CHSE ataupun di sana apa yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, membawa peralatan kesehatannya sendiri termasuk mungkin hand sanitizer, masker karena kita juga harus ganti masker dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mempelajari fasilitas dan atraksi yang ada di destinasi itu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, kita tidak hanya bingung mau kemana, tapi kita sudah tahu. Contohnya setelah dari Ngelanggeran mau kemana lagi destinasi yang ada di Jogja. Kemudian yang keempat, ya berupaya untuk melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal, dengan wisatawan lain sehingga perjalanan kita merasa nyaman, kemudian kita bisa saling berinteraksi. Kenapa? Karena kami juga memiliki prinsip ya pariwisata itu untuk silaturahmi, tidak hanya sebatas untuk silaturahmi, tidak hanya sebatas hanya main-main saja, tapi ada ikatan yang dibangun. Kemudian ada satu lagi yang bisa dilakukan biar wisata kita juga bisa memberikan manfaat ke orang lain. Itu kita bisa membuat konten kreatif untuk melakukan edukasi dan mungkin ketika di sini juga banyak produk lokal, itu kita bisa juga membuka just tip lah ya, jasa titip untuk diberikan juga ke teman-teman kita. Selain membantu ekonomi kreatif yang ada di desa,
kita juga membantu mempromosikan destinasi yang kita kunjungi. Oke, Gitu. baik. Ngomong-ngomong nih Pak Sugeng Handoko, spot yang paling keren yang menjadi ikon di pos 1 ini sebelah mana sih Pak view-nya? kalau boleh Oke, tahu? sebenarnya kita punya banyak sudut ya, termasuk di sana dengan Sana ya? latar belakang Gunung Api Purba, kemudian di sebelah keren. samping itu ada terasering sawah, termasuk view Merapi ketika posisi cerah. Nah, pagi hari ini sebenarnya cukup cerah tapi agak sedikit mendung, jadi kita rekomendasikan untuk datang lagi ke Ngelanggeran. Jadi jangan Datang hanya lagi. sekali datang ke Jangan desa kapok ya, wisata, tapi karena- berbagai momen itu Oke. bisa kita nikmati dengan suasana dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, berbagai momen bisa kita lewati bersama keluarga, bersama saudara di tempat wisata yang pastinya menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Iya. Oke, keterlibatan dan juga kerjasama nih. Tadi kan bilang nih Pak Sugeng Handoko bahwa di sini banyak potensi nih, kemudian bisa mengangkat dengan konten kreator dan lain sebagainya. Gimana untuk mendobrak kerjasama yang ada di lingkungan sekitar? Oke, jadi kami bersyukur Ngelanggeran itu adalah salah satu pengembangan desa wisata antara bottom up dan top down itu ketemu, sehingga ya unsur pentahelix itu tercipta di desa kami. Jadi ada akademisi, kemudian bisnis, ada government, pemerintah dari tingkat desa sampai pusat, kemudian komunitas, Oke. masyarakat maupun dari luar termasuk dengan media. Nah, masing-masing memiliki peran tentunya dengan karakter dan keahlian masing-masing terkait program pandemi. Di masa pandemi ini kita juga sangat terbantu dengan banyak pihak yang mendukung desa wisata mulai bangkit lagi, dan harapannya ya kita melakukan adaptasi. Kita tidak bisa terus berdiam diri di rumah, Betul. tapi kita bisa menyesuaikan dengan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan. Baik, dan pastinya sektor ekonomi dan juga pariwisata itu adalah penopang ekonomi nasional bahkan Iya, ya Pak. Ya, betul. jangan sampai Iya. kemudian mandek dan stagnan gitu ya, tapi tetap bagaimana harus punya solusi yang memberikan kenyamanan, kesehatan, kelestarian lingkungan, dan pastinya kuncinya pada kebersihan juga ya. Iya. Dan di sini sudah komplit seperti itu. Baik, melihat konteks bagaimana kemudian dari stakeholder terkait kemudian dikaitkan dengan Dinas Pariwisata nih, daya dukungnya kolaborasi dari desa wisata dan juga dari OPD terkait. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama pendampingan. Jadi pemerintah kan lebih ke melakukan regulasi, kemudian fasilitasi. Jadi kami bersyukur fasilitas penopang protokol kesehatan itu disupport, fasilitas tempat cuci tangan, kemudian edukasi termasuk kita dilatih, dibina, kemudian didampingi, itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kami. Ketika posisi turun itu tetap mendapatkan pendampingan yang kuat juga dari pemerintah dan OPD. Yang kedua, kami juga bersyukur di masa pandemi ini ada beberapa aktivitas yang sifatnya walaupun secara online itu kita juga mendapatkan perhatian. Pemandu kami ataupun tim kami yang mungkin sudah lama tidak melakukan kegiatan di kepariwisataan itu dilatih lagi, kemudian disemangati lagi, Kasih diberikan bekal lagi sehingga masa adaptasi ini kita tetap bisa berkegiatan sehingga harapannya nanti bisa kembali normal untuk mengunjungi wisatawan secara seperti biasa seperti itu. Baik, dan pastinya di sini kita tidak boleh kemudian cemas, tidak boleh kemudian ragu untuk berkunjung ke desa wisata, bahkan ke tempat-tempat yang view-nya apik nih, karena Jogja itu kan terbungkus dari rindu gitu ya. Yeah. Setiap sudut Jogja itu kan pasti punya cerita dan nuansa yang harus kita kunjungi. Nah, bagaimana untuk meyakinkan nih Pak Handoko kepada para pemirsa, kemudian untuk hadir dan juga untuk datang di Ngelanggeran nih? Oke, jadi desa wisata salah satu pilihan bagi masyarakat, bagi wisatawan. Kenapa? Yang pertama memiliki keunikan, karakteristik yang khusus. Yang kedua, wahananya luas, lokasinya outdoor sehingga lebih nyaman. Yang ketiga, sudah banyak menerapkan protokol kesehatan, bahkan hampir semua desa wisata yang ada di Jogja menjadi rujukan pengembangan desa wisata tingkat nasional, sehingga kita patut untuk memilih desa wisata menjadi destinasi kunjungan wisata yang ada di Jogja. Oke, terima kasih Pak Sugeng Handoko. Apa yang mau disampaikan ke Dinas Pariwisata?
untuk supportnya selama ini pastinya? Yang pertama kami berterima kasih atas dukungannya selama ini. Yang kedua kita tetap harus berkolaborasi karena eranya saat ini adalah berkolaborasi dan kami yakin ketika bersama-sama kita bisa melewati masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga harapannya ada satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempromosikan desa wisata lebih gencar lagi sehingga wisatawan merasa yakin dan merasa aman untuk mengunjungi desa wisata yang ada di Jogja. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng Handoko. Semoga sukses terus untuk berkiprah dan tentunya tetap semangat ya Pak ya untuk mengembangkan potensi desa wisata di Ngelanggeran ini. Dan pastinya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi ngobrol dengan topik menarik bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga. Dan tentunya bagaimana kemudian langkah konkret Dinas Pariwisata DIY untuk kemudian mengoptimalkan potensi pariwisata dengan menerapkan tadi tentunya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari sisi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Setelah pariwara yang berikut ini.